Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri J. Fatmi S. dengan NIM 2120325 dari kelas PAI 3I akan menjawab soal UTS pengembangan kurikulum. Soal pertama, apakah kurikulum itu harus selalu berubah? Demikianlah pertanyaan yang sering diucapkan orang ketika menanggapi terjadinya perubahan kurikulum di Indonesia. Jawabannya pun juga sangat beragam, tergantung pada persepsi dan tingkat pemahaman masing-masing orang. Sepanjang sejarah Indonesia sudah beberapa kali perubahan kurikulum, sehingga ada kesan bagi masyarakat ganti menteri, ganti kurikulum. Bagaimanakah pemandangan saudara mengenai hal ini? Apa dampaknya bagi sistem pembelajaran di sekolah? Dan jika diangkat menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, apa gagasan rasional saudara mengenai implementasi kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Pandangan saya mengenai hal ini, perubahan kurikulum di Indonesia ini memang sudah sering berganti. Penyebab pergantian kurikulum ini memiliki tujuan agar kurikulum di negara Indonesia semakin baik dan bagus, dan memiliki tujuannya masing-masing. Jika tidak mengalami perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, akan mengalami jauh peninggalan dari pendidikan di negara lain. Karena semakin hari semakin maju ilmu komunikasi dan pengetahuan. Dan tidak mungkin pemerintah melakukan perubahan kurikulum jika kurikulum yang sebelumnya sudah baik. Tetapi memang pergantian kurikulum ini mengalami dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, dampak perubahan kurikulum bagi sistem pembelajaran di sekolah. Dampak positif bagi murid adalah murid menjadi lebih kreatif lagi dalam menjawab atau mengerjakan soal-soal di sekolah yang diberikan oleh guru. Dampak negatif bagi siswa adalah siswa akan lebih susah memahami kurikulum yang baru karena sudah nyaman dengan cara pembelajaran kurikulum yang sebelumnya, sehingga menurunnya prestasi siswa. Dampak positif bagi guru adalah guru lebih mampu mengasah pikirannya untuk lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Dampak negatif bagi guru adalah harus mengubah lagi susunan cara penyampaian belajar sesuai dengan perubahan kurikulum yang sudah ditetapkan. Jika saya diangkat menjadi menteri, maka saya akan meningkatkan pendidikan di negara Indonesia ini dengan cara lebih meningkatkan mutu pengajar atau guru-guru dengan cara menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk para pengajar di seluruh Indonesia ini dengan cara merata. Karena guru sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Bukan hanya sebagai seorang pengajar, namun guru adalah contoh utama bagi muridnya di sekolah. Jika gurunya mampu mengajarkan hal-hal yang baik, maka muridnya akan baik pula, dan begitu sebaliknya. Dan masalah kurikulum, saya juga akan tetap memperlakukan perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia agar mampu mendapatkan kurikulum yang semakin baik. Karena pengembangan atau perubahan kurikulum ini mampu menjadikan pendidikan di Indonesia ini semakin maju dan lebih baik. Soal nomor 2, apabila kepala sekolah sebagai tokoh kunci dalam manajemen sekolah, maka guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Maka guru merupakan tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Guru pemeran utama dalam aktivitas sekolah. Tugas guru merupakan profesi yang menurut keahlian, bukan sekadar mengajar. Guru memegang peran penting yang cukup penting dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Lalu, bagaimana menurut saudara aktivitas pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh seorang guru? Menurut saya, guru memiliki andil yang sangat penting terhadap keberhasilan pembelajaran guru dalam segala kemampuannya. Siswa dengan segala latar belakangnya dan sifat-sifat individu yang berbeda satu sama satu dan lainnya. Kurikulum dengan segala komponennya
aktivitas guru, guru harus memiliki, memahami, dan terampil dalam menggunakan macam-macam pendekatan dalam ruangan kelas. Dalam ruangan kelas harus terampil atau lebih bervariasi dalam aktivitas pengembangan kurikulum di dalam kelas agar murid mampu memahami pelajaran dengan baik dan benar walaupun kurikulum sering berubah-ubah. Soal nomor 3. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka penyusunan kurikulum harus dilakukan secara detail dan terperinci. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Jika penyusunan kurikulum tidak didasarkan pada landasan yang kuat, maka berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, berikanlah 2 contoh dari yang 4 landasan yang sudah dipelajari. Implikasi landasan filosofis dan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Jawabannya, landasan filosofis merumuskan tujuan untuk pendidikan dasar. Maka sebelum tujuan dirumuskan, paling tidak terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik siswa pendidikan dasar, kebutuhan dan rata-rata kemampuan siswa pada usia pendidikan dasar. Contoh implikasi landasan filosofis, Kemendikbud memasukkan muatan lokal dalam kurikulum 2013 revisi untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah itu sendiri. Landasan organisatoris. Contoh landasan ini adalah tentang penyajian mata pelajaran yang ada di sekolah. Contoh implikasi terdapat dalam kurikulum 2013, menggabungkan potensi peserta didik untuk berpikir rasional dan kecermelangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dibaca, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecermelangan akademik, mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik. Selanjutnya, soal nomor 4. Pendidikan dihadapkan pada sebuah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam perkembangan kurikulum. Oleh karena itu, agar kurikulum kuat bertahan, maka dibutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Untuk itu, bagaimanakah cara terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat? Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak merubah sistem nilai yang sudah ada sebelumnya. Jawabannya, memberikan proses pendidikan yang layak kepada seorang anak berupa pengalaman-pengalaman positif di tiap harinya, dimulai dari lingkungan keluarga, maka proses pendidikan tersebut sudah dapat dikatakan layak, karena proses pendidikan yang layak akan menciptakan kualitas diri secara pribadi dari seorang anak sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan dengan cara menggunakan media kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan, seperti menggunakan media komunikasi dalam dunia pendidikan seperti laptop, komputer, handphone, televisi, dan media lainnya. Maka penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan zamannya. Misalnya, jika dahulu guru menggunakan kapur tulis dan papan tulis untuk mengajar siswanya, maka zaman sekarang guru dapat mengemas dan menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan laptop dan infocus. Kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pendidikan formal, harus dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan di daerah tersebut. Soal nomor 5. Kita tahu bahwa perubahan kurikulum dari waktu ke waktu tidak lain adalah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan.
Namun, kenyataannya yang terjadi dalam proses pengembangan tersebut terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan kurikulum. Misalnya, permasalahan dari kepala sekolah, guru, masyarakat, birokrasi, dan bahkan biaya. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang disebutkan? Apa solusi yang bisa diberikan dalam menangani masalah tersebut? Karena proses pengembangan kurikulum tidak pernah berakhir. Jawabannya, Indonesia mengalami kemerosotan di bidang pendidikan jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini sangat berkaitan dengan masalah-masalah kurikulum yang ada di Indonesia. Masalah kurikulum tidak cukup diselesaikan dengan cara mengganti namanya saja, namun harus juga melakukan pembaharuan atau perubahan secara menyeluruh dari kurikulum tersebut. Masalah kurikulum juga terletak dari sarana dan prasarana yang kurang merata, dan kurikulum Indonesia yang terlalu kompleks. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan negara Indonesia selalu melakukan perubahan kurikulum. Solusinya adalah pemerintah sebaiknya sebelum melakukan berbagai langkah atau perbaikan kurikulum melibatkan berbagai unsur dan melakukan studi penelitian terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diperlakukan agar tidak terjadinya penyimpangan pembaharuan kurikulum di negara Indonesia ini. Soal nomor 6. Salah satu kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar adalah dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama atau SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Pada tahun 1975, berikanlah contoh implementasi SKB 3 Menteri ini pada pengembangan kurikulum madrasah, substansinya dan sasarannya apa, serta dari dampak SKB 3 Menteri ini di dalam pendidikan agama Islam. Jawabannya, contoh implementasi SKB 3 Menteri terhadap perkembangan kurikulum madrasah memandang madrasah sebagai perpaduan antara pendidikan sistem pondok dan khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Walaupun terdapat keanekaragaman dalam upaya menggabungkan antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum, namun madrasah tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Dampak SKB 3 Menteri dalam pendidikan agama Islam adalah menjadikan status madrasah yang sejajar dengan sekolah umum. Sekian dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.